Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan. Untuk kami akan mendengarkan nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan dalam kami menjalani hidup melalui firman-Mu. Karena itu hamba berdoa Roh-Mu yang kudus terangilah hati dan pikiran kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus menyadari dan mempercayai bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kuasa Allah. Itulah yang menjadi keyakinan daripada Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan yang lain, Paulus memiliki perasaan yang tidak malu kepada Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita bicara Injil, maka kita bicara mengenai kabar baik akan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus kepada saudara dan saya manusia berdosa, melalui kematiannya sampai kepada kebangkitannya naik ke sorga. Itu adalah Injil, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Kenapa Injil adalah kuasa Allah? Ada apa dengan Injil sehingga Injil itu adalah kuasa Allah ataupun kekuatan Allah? Setidaknya ada dua alasan yang saya jumpai kenapa Injil adalah kekuatan Allah. Dalam ayatnya yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena Injil menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi dalam Injil itu ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah, karena dalam Injil itu menyelamatkan setiap orang percaya. Sangat jelas sekali, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi yang diselamatkan oleh Injil adalah setiap orang yang percaya. Yang diselamatkan oleh Injil itu bukan orang yang beragama Kristen, karena orang yang beragama Kristen belum tentu orang percaya atau orang beriman. Jadi Injil itu menyelamatkan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan. Sehingga sekalipun orang itu beragama Kristen, tapi kalau dia tidak beriman, tidak percaya, maka Injil tidak menyelamatkan dia. Jadi disinilah kekuatan Injil, disinilah kuasa Injil, karena Injil itulah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alasan kedua kenapa Injil adalah kekuatan Allah ataupun kuasa Allah, karena di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang seperti apa? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Jadi kita mengalami kebenaran Allah, kita mengalami pembenaran oleh Allah itu hanya bertolak dari iman atau hanya karena iman. Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah dan itu ada pada Injil. Jadi kita dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Injil itu. Makanya Injil adalah kekuatan Allah ataupun kuasa Allah. Karena di dalamnya, yaitu di dalam Injil, dinyatakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang model seperti apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya hanya menjadi orang benar di hadapan Allah hanya oleh karena iman. Kalau kita bicara benar, ini beda dengan baik. Orang baik belum tentu orang benar. Apapun perbuatan baik kita, kita tidak akan pernah bisa dibenarkan. Karena apa? Yang baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Kata benar di sini hubungannya dengan hukum. Secara posisi hukum, secara legal standing, saudara dan saya adalah orang berdosa. Kalau ibarat hukum positif, saudara dan saya adalah terdakwa di mata Tuhan oleh karena kita melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan saudara dan saya hanya tidak bisa dibenarkan dari status Anda kalau kita tidak beriman kepada Yesus Kristus. Makanya Injil adalah kekuatan Allah karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang memimpin orang kepada iman. Jadi mari kita melihat bahwa saudara dan saya hanya bisa dibenarkan di mata Allah hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus dan itulah Injil. Makanya Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, maka mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kita mau memberitakan Injil. Menyampaikan Injil itu kepada orang lain, kepada siapapun juga. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil menyelamatkan setiap orang percaya. Karena di dalamnya Injilnya dinyatakan kebenaran Allah, yaitu orang benar hanya hidup oleh iman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah. Karena Injil menyelamatkan setiap orang percaya. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah, yaitu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memampukan kami supaya kami bisa memberitakan Injil kepada siapapun juga. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon berkat kesembuhan kepada umat yang saat ini dalam keadaan sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.